inovasi andal, setia, solusi empati tegas, inovasi andal, pelayanan publik yang prima bagi Jakarta, komitmen amanah, dedikasi sepenuh hati, dengan inovasi tiada henti, multi channel public service delivery 1500164 call center dan Ajib siap melayani, setia. Butuh juga lah Pak, misalnya kayak teman kita baru lahiran gitu kita iya, kasih. betul. Tapi kan hanya pertemanan yang nggak ada hubungan sama jabatan gitu Pak. Betul, tapi jangan sampai juga kebiasaan baik ini ditunggangi. Oh, itu nah itu yang harus kita waspada ya? gitu. Jadi makanya oke deh, bagaimana sih caranya? Kalau gitu dulu kita melakukan kajian-kajian ya. Salah satunya kita sepakat kalau gitu ini kita batasi aja deh. Ya, agar tidak menimbulkan sesuatu di belakang hari. Jadi kalau ada teman tadi ada ulang tahun segala macam gitu, ya boleh per orang itu 200.000. 200.000 itu maksimum gitu ya? Iya, kalau kita neraktir ya, dia ulang tahun kita traktir 200.000. Tapi kalau kita mau memberikan hadiah, ya ini aturan di Perkom nomor 2 ya, itu 300.000 masing-masing orang. Solusi empati tegas inovasi andal, 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 solusi empati tegas inovasi andal. Halo warga Jakarta, mungkin dulu beranggapan bahwa mengurus izin itu susah. Karena perlu memberikan segala macam agar izin itu keluar ya dan lancar. Sekarang sudah berubah, nggak perlu lagi bayar sesuatu agar izin itu bisa keluar. Karena Pemda DKI sekarang sudah lebih transparan, pelayan publiknya sudah lebih akuntabel, pelayanannya juga berkeadilan dan berkepastian. Jadi mulai sekarang urus izin sendiri, karena urus izin sendiri itu mudah. Terima kasih teman-teman, rame ya di studio hari ini ya. Baik, saya juga mau cek kodamnya tim kreatif podcast Rabu Belajar. Maksudnya cek kabar nih, bukan cek kodam ya. Tim kreatif apa kabar? Alhamdulillah. Gimana semangatnya di awal September nih, masih menyala? Menyala, Bro. Luar biasa. Awal bulan nih masih semangat karena gaji nih baru mendarat ya. Kita kasih tepuk tangan lah buat tim kreatif Rabu Belajar, luar biasa. Wah, semakin semangat pagi ini selain ada teman-teman KPK, juga ternyata ada penonton yang memberikan bingkisan untuk tim podcast Rabu Belajar. Wah, ini maksud skripnya bagaimana nih? Ada penonton yang kirim bingkisan, serius teman-teman ya. Wah, bingkisannya seperti apa nih? Boleh kita tunjukkan ke rekan Adsen Jakarta Warganet, boleh ya? Boleh ya? Siapa yang tim kreatif? Mungkin yang bisa bawa ke sini, siapa? Oh, Widi. Kita beri tepuk tangan dong buat Widi. Nampaknya jadi ketagihan masuk ke YouTube terus nih Widi nih, untuk live YouTube ya. Widi seriusan Widi dari penonton podcast Rabu Belajar ada yang kasih bingkisan. Ini udah episode 156 baru kali ini ada yang kasih bingkisan. Ini bercanda apa serius ini, Wid? Serius ya? Saya juga tadi langsung, wah kaget saya ayam gitu. Oh, kagetnya gimana? Wah, barusan banget Pak diantar, abangnya juga masih di lift. Saya panggil apa nih? Oh jangan. Ini jangan, ntar abangnya kasihan kan, dia udah nyampe bawah lagi pakai helm kan. Nah, ini kamu sebagai perwakilan dari tim podcast Rabu Belajar, kamu bilang dong terima kasih ke penonton, Wid. Penonton. Makasih ya bingkisannya, tapi besok saya bisa kali request ya.
jangan kasih yang kebarat-baratan, kagak demen banget ini. Saya mah lebih demen itu semur jengkol, nasi uduk, sayur asem, pakai sambal dikit. Kayak ikan asin lebih enak kayaknya. Langsung bikin kenyang ya Wit ya. Tapi bukan kebarat-kebaratan dong, itu kan kue biasa Wit. Emang mungkin kemanis-manisan kali ya. Mungkin kamu udah terlalu manis jadi nggak suka yang manis-manis kali ya. Saya mau kasih pantun dulu deh Pak. Oh iya, silakan. Penonton. Apa? Ikan hiu. Apa lagi Pak? Saya nggak tahu dulu, Pak. Oh maksudnya pantunnya didikte gitu? Iya dong. Oh ngomong dong. Ikutin ya. Ya. Ikan hiu makan beton. Ikan hiu makan beton. I love you penonton. I love you penonton. Luar biasa. Kali Pak. Ya. Saya dilihatin sama teman-teman KPK Lah ini. kan emang ada teman-teman KPK dari tadi di saya sini. Pak. Oh iya ya. Oh Gimana iya. ini Pak? Saya ikut-ikut apa? Demi Allah ini belum saya sentuh, sumpah. Tolak dan laporkan gratifikasi. Luar biasa. Sangat luar biasa. Tapi kita kan nanti bisa langsung tanyain Wit ke narasumber kita nih yang luar biasa hari ini Wit. Tapi sebelum kita tanya, kita boleh kali lihat dulu jangan-jangan itu nggak ada isinya kali Wit. Nah, setuju Pak. Saya juga penasaran. Penasaran kan? Ya coba ya lihat ya. Ini kue apa sih? Luar biasa nih kuenya ya. Menarik banget ya. Ini udah harumnya juga udah ada nih Wit. Nih, Kita lihat ya. Wah, ini kuenya nih ada pantunnya juga nih. Saya baca ini udah kuenya bagus, udah ada pantunnya lagi. Bacain, Pak. Saya bacain ya pantunnya ya. Ikan hiu, ikan dori. Cakep. I love you, happy anniversary. Lah ini anniversary. Lah, Ini mah kue yang saya pesen, Wit. Lah. Ini maksud saya tuh pesen buat saya bawa pulang nanti buat surprise gitu loh. Lah, kenapa jadi di kamu sih? Lah gimana? Ini bukan dari penonton, ini mah kue saya. lah tadi kata abangnya buat podcast Rabu Belajar. Nah. Tapi emang abangnya bilang buat Pak Aldi podcast Rabu Belajar. Ya emang buat saya. Saya pikir kan buat mau Pak. Aduh, yaudah deh Wit, nih kamu bawa lagi, terus kamu simpen ya. Kamu jaga yang baik-baik ya nih kuenya ya. Kan itu surprise buat ntar yang ya surprise saya gagal deh kalau dia nonton nih. Penonton. Ikan dori keselak biji pepaya. Happy anniversary Pak Aldi dan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan lah buat Widi, luar biasa ini. Wah ternyata itu kue saya sudah tidak bisa berkata-kata. Nantikan pembahasan saya, surat SP menanti ya Widi ya. Tidak tepuk tangan sekali lagi lah buat Widi, luar biasa keberaniannya ya di awal September ini. Baik rekan SN Jakarta dan warganet sudah hadir di studio podcast Rabu Belajar Mall Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta. Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Republik Indonesia, Herda Helmi Jaya. Ya, assalamualaikum Pak Herda. Waalaikumsalam Mas Aldi. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Iya, Pak ya. Salam juga buat sobat ASN DKI sama Warganet. warganet. Luar biasa, itu tangan buat Pak Herda. Pak Herda tadi menarik sekali ya Pak ya. Memang itu kuenya kue saya ternyata sebenarnya Pak. Nah tapi kalau bener-beneran ada nih Pak penonton dari podcast Rabu Belajar ini yang kasih kue nih ke kita gitu ya, ke tim podcast Rabu Belajar, itu sebenarnya kita boleh terima apa enggak sih Pak? Ini pertanyaan gampang tapi sulit jawabnya. Ya, saya tadi nanya gampang sih Pak, cuma jawabnya sulit ya. Jadi gini, mungkin langsung materi ya? Iya, boleh, Pak. Oke. Jadi mungkin buat teman-teman ASN dan kemudian sobat podcast Rabu Belajar, yang pertama adalah gratifikasi itu sesungguhnya hadiah, itu aja. Bahasa sederhananya hadiah. Sederhananya ya. Sederhana hadiah. Apakah kita boleh menerima hadiah? Tentu saja boleh. Berapa banyak orang-orang sini yang terima hadiah? Saya pernah terima hadiah, Bapak terima hadiah. Namun begitu kita berkedudukan sebagai ASN, tentu diatur oleh undang-undang bahwa kita tidak boleh menerima hadiah bila ada dua syarat nih Mas Aldi ini buat teman-teman juga nih. Yang pertama adalah berhubungan dengan jabatan. Ya, yang kedua bertentangan dengan tugas dan kewajiban. Itu syaratnya. Kalau hadiah yang kita terima itu masuk dua itu,
maka kita tidak boleh terima. Tidak boleh terima. Wah, kita akan bahas nih Pak terkait dengan Ya. gratifikasi, sangat menarik. Baru di awal aja udah menarik banget ya pembahasan kita. Beri tepuk tangan buat Pak Herda lah. Ini sudah semangat sekali ya memberikan ilmu ke kita. Tapi ntar kita akan bahas Oke. terkait dengan gratifikasi ini, boleh ya Pak ya? Boleh. Baik. Sebenarnya seperti apa nih Pak bentuk gratifikasi yang termasuk dalam dugaan tindak pidana korupsi nih Pak? Oke, jadi di awal tadi saya bilang bahwa gratifikasi itu bahasa sederhananya Hadiah hadiah, tadi ya. Jadi hadiah. Ya, jadi jangan muluk-muluk gratifikasi, udah benamkan di otak kita itu hadiah. Ya. Nah, terkait kita dengan ASN, kita punya kewajiban untuk menolak. Kenapa? Karena sesuai dengan undang-undang ya. Ada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pasal 12B besar, bahwa setiap hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara ya itu dianggap suap bila berhubungan dua hal tadi. Berhubungan dengan jabatan, bertentangan dengan tugas dan kewenangannya. Ya. Tapi, nah ini ada tapinya. Kebiasaan-kebiasaan seperti ini kan sudah lama ya terjadi di Indonesia. Ada orang memberikan. Nah, pemerintah dalam hal ini sebetulnya kita semua ingin menghilangkan kebiasaan-kebiasaan itu pelan-pelan, tapi harusnya pasti terjadi gitu. Makanya kemudian ada pasal 12C besar. Ya, pasal 12C besar itu mengatakan bahwa kalau ASN yang menerima itu hadiah tadi yang berhubungan dengan dua hal melaporkan ke KPK, ya, maka KPK atau aparat penegak hukum melepaskan hak untuk menuntut terhadap peristiwa itu. Tapi ada jangka waktunya. Ya. 30 hari. 30 hari dari kita diberikan Dari kita, hadiah itu. iya, dari kita menerima 30 hari, dikasih waktu buat mikir-mikir. Ini saya simpen apa enggak ya? Saya simpen apa enggak ya? Atau kalau terima, mohon maaf, umpamanya terima barang luxury ya, barang-barang mewah, biasanya suka dipakai dulu tuh Mas. Hari ke-28 baru lapor. Nah, ini menarik nih Pak. Tadi Bapak sampaikan bahwa hadiah ini kan memang sudah berlaku umum. Artinya budaya Indonesia kan kita sering banget, misalnya kayak saya nih dari jalan-jalan saya kasih hadiah ke tetangga saya. Misalnya ini kan juga salah satu ciri bentuk-bentuk dari hadiah gitu Pak. Nah, kalau yang termasuk suap ini ada nggak nih Pak? Pakem-pakemnya berapa, minimum nilainya atau jumlahnya harus seperti apa yang dia bisa dikategorikan dengan suap gitu Pak? Iya. Kalau bicara jumlah itu nggak ada. Undang-undang tidak menetapkan jumlahnya. Tidak menetapkan jumlah ya? Tidak menetapkan jumlahnya. Undang-undang hanya mengatakan bahwa pegawai negeri, penyelenggara negara tidak boleh menerima hadiah bila berhubungan dua hal tadi. Dengan dua hal tadi. Berapa jabatan, nilainya berarti? Ya, jabatan dan bertentangan dengan tugas dan kewenangannya. Cuma dua hal itu tadi. Ya. Tapi ya nggak mungkin juga kalau terkait dengan umpamanya perizinan segala macam nilainya kecil-kecil kan nggak mungkin gitu. Nah, bagaimana yang kecil-kecil itu kita atur ya, bagaimana yang kecil-kecil itu yang marak terjadi kita atur. Sebetulnya KPK mengeluarkan panduan di Perkom nomor 2 2019. Jadi ada peraturan komisi nomor 2 2019. Nanti teman-teman bisa download mungkin di situsnya KPK peraturan itu. Nanti bisa dilihat tuh mana yang boleh, mana yang tidak gitu. Tapi intinya adalah segala sesuatu atau hadiah yang kita terima kalau berkaitan dengan tadi dan jabatan, jabatan dan bertentangan dengan tugas kewenangan kita, itu biasanya ada konflik of interest di situ. Ya, ini yang menarik adalah gratifikasi itu cara kerjanya adalah bagaimana mempengaruhi aparat pemerintah, mindsetnya. Makanya biasanya tidak besar-besar. Orang kita kan unik ya, kalau dikasih besar dia biasanya ketakutan gitu. Tapi kalau dikasih kecil-kecil tapi terus-menerus itu diterima gitu. Makanya biasanya kan itu terjadi di layanan-layanan publik.
Lalu kalau misalnya dalam hubungan pertemanan gitu ya Pak di kantor, kadang-kadang kita kan juga suka kasih kayak ada ulang tahun. Nah itu sebenarnya gimana nih Pak? Saya jadi bingung ya. Kita semua pada bingung, boleh kita tepuk tangan. Jadi kita semua pada bingung nih Pak. Jadi sebenarnya nggak boleh gitu Pak. Kalau misalnya kayak tadi kita ada perayaan ulang tahun, kita kasih kue ke teman kita atau kita kasih kado ulang tahun, itu sebenarnya bagaimana nih Pak? Jadi tadi berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya. Jabatan berarti kan kita sama-sama di kantor, masuk nggak tuh Pak kategori itu Pak? Ya coba, ini terkait jabatan apa enggak? Nah ini yang maksud saya. Ini menarik. Ini yang menarik, hati-hati kita harus analisis ya. Gini, makanya kenapa kemudian KPK mendorong adanya unit pengendalian gratifikasi di kementerian, lembaga, organisasi pemerintah daerah gitu. Kenapa? Agar sama-sama kita analisis nih maksud pemberiannya gitu. Jadi intinya sebetulnya aturan ini bukan untuk menghilangkan kebiasaan baik tadi. Iya, kan kadang-kadang kita juga kan butuh juga lah Pak, misalnya kayak teman kita baru lahiran gitu kita kasih. Betul. Tapi kan hanya pertemanan yang nggak ada hubungan sama jabatan gitu Pak. Betul, tapi jangan sampai juga kebiasaan baik ini ditunggangi. Nah itu yang harus kita waspada gitu. Jadi makanya oke deh, bagaimana sih caranya? Kalau gitu dulu kita melakukan kajian-kajian ya. Salah satunya kita sepakat kalau gitu ini kita batasi aja deh, ya, agar tidak menimbulkan sesuatu di belakang hari. Jadi kalau ada teman tadi ada ulang tahun segala macam gitu, ya boleh. Per orang itu 200.000. 200.000 itu maksimum gitu ya? Iya, kalau kita neraktir ya. Dia ulang tahun kita traktir 200.000. Tapi kalau kita mau memberikan hadiah, ya ini aturan di Perkom nomor 2 ya. Itu 300.000 masing-masing orang. 200.000 masing-masing orang. 300.000 kalau hadiah, kalau makan 200.000. Kalau makan 200.000 mau traktir ya. Artinya dengan uang 200.000 kan kita biasa ketemu teman ya, bro, yuk kita makan yuk gitu. Ya itu 200.000 tuh. 200.000. Kalau lebih dari itu kalian nambah ya. Nggak, artinya bahwa itu betul-betul pure pertemanan. Jadi ada aturannya rekan Asenjakatan warganet. Ada nilai minimumnya tadi ya, maksimum tadi ya. Jadi 200.000 untuk makanan, 300.000 untuk berupa barang. Misalnya kita mau beliin per orang ya. Artinya per orang ya. Kalau Mas Aldi ulang tahun gitu, terus teman-teman mau kasih hadiah Mas Aldi, masing-masing patungan 300.000 juga udah lumayan kan? Oh iya, benar juga tuh. Iya, luar biasa. Ternyata ada caranya juga ya. Jadi patungannya harus rame-rame ya. Bisa. Masing-masing orang maksimal 300.000 untuk kalau memberikan hadiah. Nah, terus tadi bagaimana memberikan ada teman lahiran segala macam gitu. Itu per orang 1 juta. Per orang 1 juta. Per orang 1 juta. Kalau ada dia acara spesial gitu ya, misalnya kayak kawinan, pertunangan, gitu apapun ya. itu. Apapun itu. Iya. Berarti artinya selama ini di dalam praktek gratifikasi ini memang suka ada yang menunggangi. Berarti kita juga harus waspada gitu kan, Pak? Iya. Berarti kan juga harus waspada bahwa itu adalah ada tunggangan apa tuh dari pemberian seseorang. Lalu apa nih Pak langkah preventif yang harus dilakukan oleh ASN muda untuk menghindari terjadi gratifikasi ini Pak? Ya ini pertanyaan menarik juga gitu. Karena sebetulnya karena kan tadi banyak banget nih orang mau ngasih kita, ternyata banyak juga orang yang nggak tulus ternyata ya Pak. Artinya gini, gratifikasi itu uniknya dia itu menyerang orang gitu. Menyerang orang tuh menyerangnya pikirannya gitu. Oh iya ya. Jadi nih contoh ya, mungkin buat ASN muda atau buat teman-teman ya. Dulu ya Mas Aldi waktu ngejar gebetannya dikasih apa sih? Nah kayak tadi Pak, saya kasih kue-kue begitu. Yang diserang kan mindset dari gebetannya kan. Mas Aldi orang baik, perhatian deh, segala macam gitu. Sehingga romantis gitu ya Pak. Iya, kan nggak mahal kan? Iya. Kalau dikasih, uniknya orang kita kalau dikasih yang besar, katakanlah Mas Aldi tiba-tiba bawa mobil ditinggal ke rumah gebetannya, masih takut gebetannya nih, mobil apa nih gitu. Nah itu jadi cara kerjanya seperti itu. Oh iya benar, jadi dia meletak kita ya. Makanya kita sudah analisis
kenapa sih masyarakat memberikan gratifikasi pada saat mengakses layanan publik? Paling enggak ada 5 hal yang perlu kita waspadai. Ya. Pertama adalah ada ketidakpercayaan masyarakat, sehingga masyarakat terhadap pelayanan kita, sehingga masyarakat masih, Pak, kalau nggak membayar lambat, Pak. Pak, ini oli, Pak, biar cepat. Kan begitu ya. Nah, ini yang harus, kenapa sih kok masyarakat nggak percaya kan gitu. Yang kedua, bisa jadi memang pelayanan kita tidak transparan. Nah, syukur tadi saya ke bawah di mall, saya beberapa kali akses juga. Udah ya, Pak? Transparan. Wih. Ini yang paling penting gitu, transparan. Ya, sehingga masyarakat begitu masuk ke mau mengakses layanan, mereka tahu harus kemana. Nah, ini yang dimanfaatkan kan biasanya. Begitu kita datang, ya saya nggak usah ceritakan instansinya. Begitu kita datang, kita celingak-celinguk, itu udah ada yang deketin tuh. Oh, udah langsung ada tuh iya, gitu ya, mau urus saya. apa nih, Pak? Itu kan gitu. artinya transparan kan. Sehingga masyarakat terpaksa memberikan. Dan yang ketiga, bisa jadi pelayan publik kita nih unaccountable, dia nggak bertanggung jawab terhadap tugasnya gitu. Kalau nggak dapat uang lebih, nggak dapat ini, nggak mau jalan. Nah, yang keempat ini biasanya unfairness. Kita memberikan layanan milih-milih, unfair, nggak fair, nggak berkeadilan. Nah, yang kelima nih yang hati-hati, ada hidden agenda di balik pemberian itu, ya, karena dia mau diingat gitu. Ya, Mas Aldi tiba-tiba dikasih gitu. Ini kan cuma podcast gitu. Enggak, Pak. Saya penyedia peralatan podcast. Karena Mas Aldi tahu saya yang sering ngasih, begitu peralatan rusak, hubungin aja tuh Pak Herda, dia peralatan itu. Bisa juga situ ya. Ya iya. Itu ya. Ya. Artinya mindsetnya itu yang diserang gitu. Nah, ini bagaimana ini kita kelola biar kita juga punya sikap yang berkeadilan gitu. Sebetulnya itu sih yang diharapkan. Berarti artinya kalau saya menangkap penjelasan dari Pak Herda tadi, gratifikasi ini sangat luar biasa ya, Pak ya. Artinya dia benar-benar menyerang otak kita dan bisa dari segala penjuru gitu. Betul. Kan. Bisa segala penjuru, dia kadang-kadang kita juga nggak tahu apa yang maksud dari dia melakukan kebaikan itu gitu kan. Ternyata endingnya adalah dia punya maksud tertentu. Tadi kan Pak Herda bilang bahwa gratifikasi itu butuhnya banyak ya, kepentingannya banyak. Lah kalau dia misalnya menyerang kerabat kita nih, Pak, apa yang terjadi? Bisa nggak itu dianggap gratifikasi jika misalnya tadi ada pihak ketiga ini ternyata, wah saya kayaknya tadi ASN-nya sudah menolak gratifikasi. Wah, saya kenal nih sama temennya, sama keluarganya atau apa, saya deketin gitu. Nah itu bisa juga nggak itu terjerat dengan kasus gratifikasi gitu, Pak? Bisa ya? Bisa lah. Jadi justru filosofis pasal 12B tadi, kalau menerima harus melaporkan dalam jangka waktu 30 hari, terus kemudian kalau melaporkan maka tidak dianggap suap ya. Itu tujuannya untuk melindungi peristiwa seperti itu. Untuk melindungi ASN-ASN yang memang katakanlah ingin berintegritas tinggi, bertindak profesional gitu. Kan mereka tahu umpamanya kalau saya langsung ke Mas Aldi pasti ditolak nih. Saya ke keluarganya aja lah. Iya, misalnya kayak gitu, Pak. Iya. Nah itu bisa... itu harus dilaporkan. Oh, juga harus dilaporkan. Iya, karena itu untuk melindungi Mas Aldi gitu. Kan buat melindungi Mas Aldi, karena Mas Aldi kalau di kantor kan pasti udah nolak kan? Dia nih, udah pasti nolak. Oh, pasti dia nggak mau nih. Kita lihat keluarganya aja. Nah, untuk melindungi integritas Mas Aldi itu kan undang-undang itu kan memberikan semacam jalan keluar. Dalam waktu 30 hari lapor ya, Mas. Oh, walaupun keluarganya ini nggak ada hubungannya sama pejabat publik, bukan bagian dari tapi organ kan kita bisa menduga bahwa ada uang. Katakanlah kita Mas Aldi pulang kantor, Pak, tadi ada orang yang datang, Pak. Tuh tinggalin bungkusan, begitu dibuka bungkusannya, Mas Aldi sebagai pegawai negeri, gitu ya? ASN atau penyelenggara negara secara profesional kan bisa menilai. Ini kayaknya karena kegiatan saya berkaitan dengan ini ada deh. benturan kepentingannya nih. Kok dia pasti tahu ujuk-ujuk gitu. ngasih ke istri saya misalnya begitu. Oh, betul. Luar biasa. Sangat mencerahkan rekan-rekan Jakarta Warga, kita beri tepuk tangan. Jadi
Saya jadi semakin bangga gitu Pak untuk kita tolak dan cegah gratifikasi. Karena ternyata kalau nggak kita tolak dan nggak kita cegah, ternyata bisa kemana-mana gitu ya. Bisa kemana-mana dan bisa merusak otak kita gratifikasi ini ternyata. Makanya mungkin tambahan sedikit juga buat teman-teman gitu. Pola mindsetnya itu harus dirubah, terutama bahwa semakin kita tidak tahu maksud pemberian, semakin harusnya kita tolak. Semakin kita nggak tahu, justru harusnya semakin kita tolak. Kalau kita tahu, kita bisa menilai kita harus menolak atau enggak gitu ya. Kalau kita nggak tahu, tolak. Karena nggak ada tiba-tiba orang baik di dunia ini gitu ya Pak. Karena banyak sekali kasus-kasus yang kami tangani, begitu kita tanya, malah salah satu pejabat, kenapa sih Bapak terima? Habis saya nggak tahu Pak. Saya terima. Justru karena nggak tahu itu. Makanya lah Bapak kok kebalik. Kalau nggak tahu ya jangan diterima, malah nggak tahu kok malah diterima gitu. Nah itu yang sering terjadi. Ini mindset yang luar biasa nih Pak. Jadi memang saya baru dapat ilmu hari ini nih Pak. Kita beri tangan buat Pak Herda, luar biasa. Jadi kalau kita nggak tahu maksudnya, kita harus segera tolak. Gitu ya. Tolak dan cegah gratifikasi. Baik Pak Herda, saatnya kita membacakan beberapa pertanyaan dari YouTube ya Pak ya. Karena tadi pada protes nih, kok saya nggak dikasih untuk nanya gitu Pak. Boleh Pak, kita dari YouTube ya Pak. Baik, Pak Herda lanjut nih dari Bumi dari warganet. Halo Bumi, apa kabar? Izin Pak Herda, Bumi bertanya, bisa diberikan contoh kasus gratifikasi yang pernah terjadi dan bagaimana kasus tersebut ditangani oleh KPK. Wah menarik nih Pak, ini nampaknya warganet ingin langsung nih, ada nggak contoh kasus yang Bapak bisa ceritakan di sini? Mungkin sudah ingkrah kali ya Pak ya, bagaimana prosesnya tuh Pak? Terima kasih ya Bumi. Jadi begini, tadi saya bilang bahwa gratifikasi maupun LHKPN itu adalah alat deteksi. Alat deteksinya. Apakah orang ini benar apa enggak. Kemudian kenapa penyebabnya. Jadi dari hasil analisis gratifikasi kita bisa analisis, katakanlah ternyata penyebabnya kita perlu perbaikan sistem, peningkatan integritas orang. Nah biasanya tindak lanjutnya kalau dia tidak berkaitan secara langsung dan nilainya tidak begitu signifikan, perbaikan sistem itu kita berikan ke teman-teman APIP di mana gratifikasi itu ada. Contohnya umpamanya ada suatu kementerian ada kasus gratifikasi yang berkaitan dengan mutu layanan, maka kita bilang sama APIP, aparat pengawasan internal pemerintah untuk perbaiki dong mutu layanannya dan orang ini berikan sanksi. Jadi sanksi administratif, etika segala macam. Tapi ada juga kasus gratifikasi yang demikian besar dan kemudian marak ramai dan kemudian membuat katakanlah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap satu layanan itu menurun, itu diproses pidana. Nggak usah jauh-jauh kita bukan ini, mungkin sama-sama kita tahu bagaimana kasus di satu kementerian katakanlah kemarin di pajak, sebelumnya di bea cukai, itu salah satu contoh saja. Salah satu contoh aja. Contoh-contoh terkait dengan terjerat gratifikasi ini gitu ya Pak. Jadi ada juga kemudian ada di BUMN gitu. Jadi itu yang kita lakukan, tapi tentu saja kita harus, begitu kita bicara pidana, kita harus betul-betul tahu apa yang dia lakukan dan tujuannya apa, kan gitu. Kalau kita bicara tindak pidana, kita harus tahu kan pasal-pasal yang kira-kira bisa kita terapkan apa itu perlu penanganan mungkin yang agak lebih rinci dibanding hanya perbaikan sistem. Berarti artinya kalau saya menangkap kasus gratifikasi ini juga bisa masuk ke ranah pidana dan sudah ada contohnya gitu ya Pak? Bisa banget. Jadi mesti hati-hati gitu ya? Iya bisa banget. Bisa banget ya? Iya makanya kalau teman-teman mungkin mengikuti tweet-tweetnya dari ex-ketua KPK Bapak Amin Sunaryadi. Iya, dia kan selalu bilang bahwa gratifikasi suap itu akar korupsi sesungguhnya. Itu akar korupsi sesungguhnya. Akar korupsi sesungguhnya. Berantas itu
mungkin kalau kita pakai teori Pareto 80% permasalahan korupsi selesai gitu. Kalau kita memberantas Teori. gratifikasi dan suap Suap. ini ya. Setuju saya Pak, karena tadi saya sangat setuju karena tadi ternyata memang itu sangat mempengaruhi Iya. pola pikir kita dan juga meracuni otak-otak kita Pak. Betul. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Abizar, warga Pondok Kelapa. Halo Abizar, apa kabar warga Pondok Kelapa? Nih saya juga dulu mantan Pondok Kelapa nih Pak. Di situ sekarang udah banyak kafe-kafe nih, banyak makanan-makanan. Bapak pernah ke Pondok Kelapa? Iya. Pernah ya Pak ya? Baik Pak Herda, Abizar menyampaikan bertanya apa saja peran masyarakat untuk berkontribusi dalam mencegah terjadinya gratifikasi terhadap penyelenggara negara atau ASN. Apa saja ini Pak? Tadi Bapak sudah menyampaikan ASN harus cegah dan tolak gratifikasi. Nah dari sisi masyarakat, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk memberantas akar dari korupsi sesungguhnya ini Pak? Iya, waduh, banyak sekali sebetulnya. Banyak ya Kita sebenarnya sangat ya? tergantung dari informasi-informasi masyarakat sebagai pengakses layanan kan. Nah, dari situ kan kita bisa tahu mana sih layanan yang perlu dibenahi, mana layanan-layanan yang katakanlah cuma katakanlah lip service kita udah membenahi, tapi ternyata masyarakat tidak merasakan itu. Makanya sekarang yang kita dorong, apalagi Pak Presiden juga bilang bahwa kalau sesuatu program itu tidak hanya send gitu ya, tapi delivered gitu. Delivered dalam arti gini, bahwa jangan hanya output yang dikejar, tapi outcome sama impact-nya apa. Nah itu harus dipikirkan. Iya, katakanlah kita bikin jembatan, outputnya satu jembatan. Iya. Tapi apakah jembatan itu kemudian meningkatkan outcome dan impact-nya kepada masyarakat? Kalau nggak ada, sia-sia kan jembatan itu dibangun gitu. Nah ini artinya program-program perbaikan jangan hanya lip service, gedungnya bagus segala macam, tapi mutu layanannya nggak berubah. Nah ini yang sebetulnya peran-peran masyarakat sangat kami harapkan gitu, dan KPK banyak sekali mulai bergerak pada saat kemudian masyarakat memberikan masukan-masukan. Ya kasus-kasus yang marak sekarang deh coba dilihat. Ya itu kan karena warganet. Iya. Jadi Yang itu lagi semua marak. karena pelaporan-pelaporan Iya, gitu ya iya. Pak. Artinya baik lewat media sosial atau kemudian men-tag media sosialnya KPK itu jadi perhatian Bapak Ibu. Apalagi yang kemudian dilaporkan lewat PLPM. Jadi unit PLPM itu penanganan laporan dan pengaduan masyarakat. Nah itu jadi ini kita. Kemudian kita semua unit yang terkait itu langsung bergerak gitu. Walaupun ya kadang-kadang masyarakat rasanya nggak sabar, kok KPK lamban bergerak gitu. Karena sebagai aparat penegak hukum kita kan harus hati-hati memetakan dan kemudian menetapkan strategi kita bergeraknya seperti apa nih. Nah kadang-kadang kan orang suka berpikiran yang berbeda dengan kita. Dibilang hati-hati, mereka bilang pengecut. Terus begitu kita cepat dibilangnya ceroboh gitu. Nah ini yang hal-hal seperti ini. Tapi menarik, sekali lagi kami terima kasih buat masyarakat, terutama kaum netizen yang sekarang sudah semakin Aware gitu cerdas, ya Pak ya? aware, Untuk dan memberikan kemudian laporan ya. informasinya nggak kaleng-kaleng gitu. Waduh. Itu luar biasa. Terima Luar kasih. biasa. Terima kasih, kita beri apresiasi lah buat seluruh masyarakat yang sangat mendukung kinerja KPK. Ya. Baik, Pak Herda, kita bacakan lagi tanggapan dari warganet, boleh ya Pak? Oh. Boleh, ini dari Raisa, warga Condet. Halo Raisa, apa kabar? Semoga Anda selalu sehat. Izin Pak Herda, Raisa menyampaikan, mantap Pak Hendra, penjelasannya sangat mudah dipahami. Hostnya Mas Aldi juga keren pembawaannya. Ayo kita semua tolak gratifikasi agar Indonesia bebas dari korupsi. Luar biasa. Baik, Pak Herda, nampaknya kita sudah sampai di penghujung acara diskusi yang sangat menarik ini Pak. Wah, nampaknya muka Pak Herda langsung berseri-seri. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya.
Baik Pak, sebelum mengakhiri, kiranya Pak Herda nih bisa memberikan kata penyemangat atau motivasi begitu kepada rekan ASN Jakarta dan warganet untuk terus berkontribusi nyata dalam pencegahan korupsi di Indonesia. Silakan Pak Herda. Ya, mungkin buat rekan-rekan ASN muda ya, tetap bersemangat. Menjadi orang yang berintegritas itu tidak mudah. Saya tidak menjanjikan bahwa Bapak, teman-teman, adik-adik ini kemudian menjadi sesuatu yang apa gitu. Enggak. Karena jadikan setiap kerja itu ibadah gitu. Jadi itu saja. Jadi jaga integritas. Ya, jaga integritas dan jujur. Integritas itu lebih tinggi dari kejujuran. Kalau jujur ya, contohnya Pak, saya baru terima uang dari orang itu jujur gitu, tapi tidak berintegritas. Ya, jadi jaga integritas. Ya, kemudian yang paling terutama adalah begitu kita bicara gratifikasi, maka tolak lalu laporkan. Luar biasa. Terima kasih Pak Herda atas obrolan hangat dan waktunya telah diberikan. Sehat dan semangat selalu Pak Herda. Amin. Kita beri tepuk tangan sekali lah buat Pak Herda. Baik rekan ASN Jakarta dan warganet, demikian tadi perbincangan saya bersama Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Republik Indonesia, Herda Helmi Jaya. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan. Saya akan menutup dengan sebuah pantun. Telur dadar dimakan sama nasi. Makin nikmat ditambah ikan tenggiri. Ayo cegah dan berantas korupsi, kita mulai dari diri sendiri. Luar biasa. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Pak Herda, terima kasih. Berdaya bila harus meninggalkanmu selalu selagi merindu. Semua takkan musnah, terlanjur abadi. Semua yang telah lalu takkan menggontai pilu. Semua tak terlupa, telah terukir nyata. Takkan pernah terguma untuk menepis bayangmu. Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu selagi merindu. Tak senada nirmalamu seraya binar murungmu. Selalu selagi merindu, selalu merindu. Semua takkan musnah, terlanjur abadi. Takkan pernah terguma untuk menepis bayangmu. Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu selagi merindu. Tak senada nirmalamu seraya binar murungmu. Selagi merindu, tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu selagi merindu. Tak senada nirmalamu seraya binar murungmu. Selagi merindu, selalu merindu. Selalu merindu. Urus izin sendiri.
Urus izin sendiri. Urus izin sendiri itu mudah. Follow Instagram @layananjakarta.